sesungguhnya kita tidak luput dari yang namanya cobaan. Setiap hari ada berbagai masalah yang harus kita hadapi dalam hidup. Mulai dari masalah keluarga, masalah dengan teman, masalah di sekolah, masalah di kantor, dan lain sebagainya. Maka setiap hari pasti kita menghadapi ujian yang bermacam-macam. Ada yang di kantornya, ada yang di rumahnya, ada yang sama tetangganya, ada yang sama orang tuanya, ada yang sama anak sendiri, dan berbagai persoalan hidup yang kita hadapi setiap hari. Terkadang masalah-masalah tersebut datangnya bertubi-tubi ke dalam kehidupan kita dan membuat kita merasa lelah menghadapinya. Namun suka atau tidak suka, kita harus tetap menghadapi masalah tersebut. Karena kita yang berada dalam permasalahan tersebut. Maka kita harus mencari jalan keluar, bukan mencari kambing hitam. Atau menggantungkan persoalan kita dilempar ke orang lain. Karena kesalahan dari ini atau kesalahan dari sana dan lain sebagainya. Karena lari atau menghindari masalah bukanlah penyelesaian masalah tersebut. Dan bukan penyelesaian yang baik. Kalau merasa putus asa dan ingin menyerah dalam menghadapi cobaan hidup, ingatlah 6 hal berikut ini. Pertama, Allah tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusia. Dan ini juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah Allah membebani seorang hamba dengan sebuah beban yang dia tidak mampu kerjakan. Maka dalam kehidupan sehari-hari pasti Allah memberikan ujian dan cobaan sesuai dengan permasalahan kita, kemampuan kita. Maka ujian itu akan menimpa kita sesuai dengan kadar keimanan kita. Yubtalal mar'u ala qadri dini. Seseorang itu akan diberi ujian, cobaan sesuai dengan kadar keimanan yang ada di dalam dirinya. Kalau imannya fihi salabah, kalau imannya kuat, berarti ujiannya lebih besar. Kalau imannya lemah, ya ujiannya juga akan lemah. Yang kedua, tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah mengalami cobaan hidup. Untuk kita hidup lebih baik, lebih bahagia, maka atau berhasil dalam kehidupan bukan dalam waktu singkat dia lompat menjadi orang pengusaha besar atau menjadi orang-orang yang terkenal atau apapun itu. Maka itu pasti dia mengalami banyak cobaan dan ujian. Dan dari ujian cobaan tersebut dia banyak pelajaran. Yang ketiga, ingatlah selalu ada orang-orang yang sayang sama kita. Ketika kita punya permasalahan, sebagian orang akan mendekat dengan kita. Sebagian orang akan senantiasa berusaha menjaga kita, memberikan solusi pada kita, atau membantu dan menolong kita. Apakah itu dalam bentuk orang tua, atau istri, atau suami, atau anak, atau tetangga, atau sahabat. Pasti ada orang yang sayang sama kita. Ketika kita menghadapi masalah, dia pasti akan mendekat dengan kita. Dan itulah sahabat terbaik kita. Ketika kita punya masalah, malah dia membantu kita. Yang keempat, Allah akan berikan bantuan kapanpun untuk mereka yang membutuhkan bantuan Allah. Kalau kita membutuhkan Allah, ya pasti Allah akan menolong kita. Kapan kita punya harapan kepada Allah, permintaan kepada Allah, pasti Allah akan memberikan bantuan kepada kita sebagai hambanya. Yang kelima, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Sebagaimana setiap penyakit ada obatnya, kecuali 2. Kematian dan orang yang sudah tua. Yang keenam, kesabaran selalu berbuah manis. Di balik ujian pasti ada cintanya Allah. Di balik ujian pasti ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berpesan dalam surat Yusuf, "Wala tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi
illa min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Jangan kalian sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya orang yang putus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Kalau orang Islam tidak mengenal yang namanya putus apa? Putus asa. Maka jangan menyerah. Pasti engkau akan menemukan jalan. Punya niat baik, terus mengejar tujuan baiknya. Yang jomblo itu niat baiknya mau nikah, tapi nggak nikah-nikah. Yang penting dapat pahala niat. Ya. Coba perhatikan pesan ini. La tai'as fa'adatan ma yakunu akhir miftahun fi majmu'atil mafatih huwal munasib li fathil bab. Jangan sekali-kali putus asa, karena kadang-kadang dalam banyak kunci yang kita pegang, bisa jadi kunci terakhir itu adalah kunci pintu yang kita ingin buka. Sudah mencoba beberapa kunci, ternyata ini kunci terakhir itu adalah akan membukakan pintu kita. Maka ketika kita sebagai hamba Allah, jangan menyerah. Walaupun masih ada 1% harapan, ya, 0,5% harapan aja, terus mengejar harapan tersebut. Maka bisa jadi dalam kunci yang kita pegang itu 5, 10, 11 lagi, coba ini kunci yang mana? Kita coba satu persatu, jangan menyerah, karena bisa jadi kunci terakhir adalah kunci yang akan buka pintu untuk kita. Ketika orang itu ditanya, inni ata'allam, saya merasakannya sakit. Lalu dijawab oleh Allah, la taqnatu min rahmatillah. Ya, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Lalu dia bertanya lagi, laisa indi ahad, saya enggak punya siapa-siapa. Ingat, Allah itu dekat dengan kita. Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepada kita dibanding yang kita tahu urat leher kita. Allah itu sangat dekat dengan hamba. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba bertanya tentang Allah, Allah itu dekat. Semua pertanyaan dalam Al-Quran katakanlah kecuali satu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba itu bertanya tentang Allah Jalla Jalaluh, maka Allah itu maha dekat Jalla Jalaluh. Kemudian dia mengadu lagi, a'tini amalan ya Rabb, wahai Rabbku, berikanlah harapan kepadaku. Allah langsung balas atau menjawab, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan yang kita hadapi pasti ada kemudahan. Maka kalau kita punya permasalahan, kita persulit, Allah persulit. Kalau kita permudah, Allah permudah. Kadang-kadang belum apa-apa udah banyak kesulitan, banyak pusing. Belum lamar kerja, udah bilang, ya banyak yang ditolak di kantor itu, di perusahaan ini. Maka dia jadi pusing duluan. Udah rusak harapannya. Bagaimana mau diterima sedangkan dia sendiri aja sudah membebani diri dari awal. Sudah merusakkan pikiran, hati, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala.